Felix keluar dari kamar setelah berpakaian rapi, bersiap untuk pergi bekerja. Ia lalu menghampiri Revina yang sedang menata makanan di atas meja. Felix mendudukkan tubuhnya di hadapan Revina. Revina meletakkan secangkir kopi di hadapan Felix dan meletakkan nasi goreng di piring suaminya itu. Felix tertegun melihat apa yang dilakukan oleh Revina pagi ini. Istrinya tidak pernah ini lakukan sebelumnya. "Apa rencanamu hari ini?" tanya Felix di sela-sela menikmati sarapannya. "Hari ini aku ingin di rumah saja," jawab Revina singkat. Felix terus memandangi Revina dengan tatapan yang entahlah. Ingatan tadi pagi terus terbayang di kepala Felix setiap kali melihat Revina. Tak ingin berlama-lama melihat istrinya, Felix segera menyudahi sarapannya dan bergegas berangkat pergi bekerja. Di perusahaan Globe Enterprise, Jonathan yang tengah gusar segera memanggil orang suruhannya. "Bagaimana? Apa kau sudah menemukan pelakunya?" tanya Jonathan. "Sudah, Tuan, dia sedang dibawa kemari," jawab pria itu. Beberapa saat kemudian pintu ruangan Jonathan diketuk. Jonathan memerintahkan untuk segera masuk. Asistennya membawa salah seorang staf pria yang bekerja di bagian keuangan. Jonathan langsung menginterogasi pria tersebut. Karena ketakutan pria itu langsung mengaku jika yang menyuruhnya adalah Jase. Jonathan mengepalkan tangannya karena menahan amarahnya. Setelah mengetahui siapa pelakunya, Jonathan segera pulang ke rumahnya. "Papa," Asila terkejut melihat suaminya pulang ke rumah. Padahal baru 1 jam yang lalu Jonathan berangkat ke kantor. "Apa ada yang ketinggalan, Pak?" tanya Asila yang belum menyadari kemarahan Jonathan. "Di mana Jase?" Jonathan tidak menjawab pertanyaan istrinya dan malah menanyakan putrinya. Saat berangkat ke kantor tadi pagi, mobil Jonathan berpapasan dengan mobil milik Jase yang baru saja tiba di rumahnya. "Jase ada di kamarnya? Ada apa dengan Jase, Pak?" tanya Asila yang mulai merasakan hawa kemarahan dari nada suara suaminya. "Panggilkan dia kemari sekarang," bentak Jonathan yang sudah tidak bisa menahan amarahnya. Jase yang sedang berada di kamar berjalan keluar karena mendengar suara keributan di ruang tengah. "Mama, Papa ada apa?" tanya Jase yang belum tahu permasalahannya. Jase berjalan mendekat ke arah kedua orang tuanya. Plak Jonathan langsung menamparkan Jase dengan keras, sehingga tubuh Jase terhuyung dan segera ditangkap oleh Asila. "Papa," bentak Asila yang tidak terima putrinya ditampar begitu saja. Jase memegang pipi kirinya yang terasa panas dan sakit. "Anak tidak tahu diuntung, kau mau melihat papamu jadi gelandangan." "Hah?" Jonathan membentak sambil menuding jari kepada Jase. "Apa maksud Papa?" tanya Asila yang tidak mengerti dengan ucapan suaminya. Sedangkan Jase hanya diam karena mungkin papanya sudah tahu dengan perbuatannya. "Sudah berulang kali Papa mengingatkan kepadamu. Jangan mengganggu Revina, jangan mengganggu Revina." Jonathan mengulangi pesan yang sudah sering ia katakan kepada Jase. "Sekalipun kau tidak menyukainya, jangan pernah berbuat jahat padanya," lanjut Jonathan lagi. Papa selalu saja membela Revina. Jase ini anak kandung Papa, bukan Revina." Asila buka suara memarahi Jonathan. Ia tidak terima suaminya itu memarahi Jase dan malah membela Revina. Plak Jonathan kembali melayangkan tangannya menamparkan wajah istrinya. "Kalian berdua memang tidak tahu diri, apa kau lupa?" Jonathan menunjuk Asila yang tengah memegang pipinya. "Lupa jika selama ini yang kita nikmati adalah harta milik Revina." Asila tersentak mendengar perkataan Jonathan, sedangkan Jase begitu terkejut mendengarnya juga. Asila memang mengetahui tentang perjanjian antara Jonathan dan Abraham 20 tahun yang lalu. Tapi sepertinya sekarang wanita itu lupa dengan perjanjian itu. Sejak Revina kecil, Asila memang tidak pernah berbuat sesuatu untuk menjahati Revina, namun tidak juga memberikan kasih sayang untuk keponakan suaminya itu. Tapi Asila selalu mendukung jika Jase berbuat jahat kepada Revina. "Sekarang Abraham datang dan akan mengambil semuanya," lanjut Jonathan lagi. "Pak, jadi apa yang harus kita lakukan?" Suara Asila terdengar memelas karena takut. Ia langsung melupakan rasa sakit bekas tamparan di pipinya. "Kita harus membebaskan dan meminta maaf kepada Revina," jawab Jonathan. "Semoga saja Abraham akan memaafkan kesalahan mereka dengan meminta maaf kepada Revina dan membujuknya untuk kembali ke perusahaan." Jonathan tersadar dari pikirannya ketika suara ponselnya berdering. Asila dan Jase saling berpandangan, penasaran siapa yang menelpon. "Apa?" Jonathan terkejut ketika asistennya mengabarkan sesuatu melalui panggilan telepon. Setelah memarahi Jase, Jonathan kembali ke kantornya. Ia mendapatkan kabar dari asistennya jika sejak semalam Revina dan Felix sudah dibebaskan oleh seseorang. Padahal Jonathan baru saja menyuruh asistennya untuk mencabut laporannya.
Jonathan yakin jika yang membebaskan Revina adalah Abraham. Kini Jonathan memerintahkan orang suruhannya untuk mencari Revina dan menyuruhnya untuk pulang ke rumah. Dia harus segera menemukan dan membawa Revina pulang, karena batas waktu yang diberikan oleh Abraham yaitu sampai hari ini. Jika tidak, Abraham akan mengambil semuanya. Sedangkan di rumah saat ini Jase bertanya kepada mamanya tentang maksud perkataan papanya tadi. Sungguh selama ini dia tidak tahu tentang itu. Ma, apa benar yang dikatakan oleh papa dan siapa itu Abraham? Benar Jase, perusahaan yang dipimpin oleh papa adalah milik ayahnya Revina. Dulu papa hanyalah seorang asisten, jawab Asila. Abraham adalah paman Revina, adik dari James, ayah Revina. Setelah orang tua Revina meninggal James mengambil alih hak asuh Revina. Tapi papamu ingin merawat Revina agar dapat terus mengelola perusahaan almarhum ayahnya. Dan Abraham menyetujuinya tapi dengan sebuah perjanjian kita harus menjaga Revina dengan baik. Terang Asila panjang lebar. Ia mengingat bagaimana asalnya Revina masuk ke dalam keluarga mereka. Saat itu Asila tidak setuju jika harus merawat Revina. Tapi setelah Jonathan menjelaskan maksud dan tujuannya akhirnya ia bersetuju dan menunjukkan kasih sayang kepada Revina kecil di hadapan Abraham. Jadi Ma, bagaimana ini? Bagaimana jika paman Revina mengambil perusahaan itu? Jase mulai panik jika Abraham mengambil alih perusahaan yang selama ini dipimpin oleh papanya. Tenanglah Jase, kenapa kau yang jadi cemas? Tanya Asila heran. Suamimu kan kaya raya, jika memang Abraham mengambil semuanya, kau bisa membujuk Sean untuk memberikan papa mengurus salah satu cabang perusahaan miliknya, tukas Asila. Jase terdiam mendengar perkataan mamanya, mana mungkin ia bisa melakukan itu? Jangankan untuk membujuk Sean, berbicara baik-baik saja dia tidak pernah. Jase selalu beradu mulut dengan suaminya setiap kali bertemu. Menjelang sore, orang suruhan Jonathan sudah menemukan alamat rumah kontrakan Revina. Jonathan menghubungi Asila agar datang ke rumah Revina bersama Jase. Mereka akan datang bersama-sama untuk meminta maaf dan membujuk Revina untuk pulang. Revina baru saja selesai masak makan malam. Ia kemudian langsung membersihkan tubuhnya. Revina merasa sangat bahagia dengan peran barunya hari ini. Setelah Felix pergi bekerja, Revina membersihkan rumah dan halaman, mencuci pakaian dan menikmati tidur siang, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan saat di rumahnya dulu. Revina membuka pintu rumahnya ketika mendengar ketukan dari luar. Papa, Revina mematung mendapati Jonathan, Asila dan Jase yang berada di depannya. Revina, apa kau tidak mengizinkan kami masuk? Tanya Asila dengan lembut sambil tersenyum. Revina tersadar dari lamunannya. Silakan masuk Ma. Pa. Ia membuka pintu lebih lebar, membiarkan mereka masuk. Jase menatap remeh melihat rumah yang ditempati oleh Revina saat ini. Revina papa datang ke sini untuk minta maaf. Tak seharusnya papa melakukan ini padamu, ucap Jonathan dengan nada menyesal. Benar Revina, mama juga minta maaf, tolong maafkan kami dan ayo kita kembali ke rumah, timpal Asila sambil memohon. Ada apa ini? Tanya Revina dalam hatinya. Papa dan mamanya minta maaf. Hal yang selama ini tidak pernah dilakukan oleh mereka. Kini mereka datang minta maaf dan memohon, sangat mencurigakan. Apa papa sudah menemukan siapa orang yang telah memfitnah Revina? Revina menatap ke arah Jonathan. Belum sempat Jonathan membuka mulut, tiba-tiba sebuah suara datang dari arah pintu. Ada apa ini? Felix baru saja pulang dari kantor dan melihat dua buah mobil yang tidak asing. Felix langsung menghampiri dan duduk di sebelah Revina. Felix, papa datang mau meminta maaf pada Revina dan mengajak kalian untuk pulang ke rumah, ucap Jonathan yang membuat Felix terkejut. Felix melihat ke arah Revina, ingin melihat bagaimana reaksi istrinya saat ini. Bagaimana, nak, ayo kita pulang, mama akan membantumu berkemas, pujuk Asila lagi. Felix menatap aneh wanita yang ternyata bukan ibu mertuanya itu tiba-tiba bersikap baik kepada Revina. Papa belum menjawab pertanyaanku. Revina mengabaikan perkataan Asila dan masih menatap Jonathan. Mendengar perkataan Revina, Jonathan melirik ke arah Jase, memberi kode agar Jase mengakui kesalahannya. Jase memutar matanya malas karena harus merendahkan diri di hadapan Revina. Jika saja hubungannya dengan Sean lebih baik, Jase tidak sudi melakukan ini. Lebih baik membiarkan Abraham mengambil semuanya. Jase, Jonathan memanggil ketika melihat Jase belum juga membuka suara. Membuat semua orang yang ada di sana menatap ke arah wanita itu. Jase menghela napasnya sebelum berbicara. Revina, maafkan aku. Akulah yang telah menyuruh orang untuk memfitnahmu dan Felix.
kata Jase dengan nada dan wajah yang dibuat-buat menyesal. Apa? Revina terkejut mendengar perkataan Jase sedangkan Felix hanya menatap datar ke arah Jase karena Felix sudah tahu sebelumnya. Maafkan aku Revina, kata Jase sekali lagi. Mengapa kau melakukan ini? Aku tahu kau tidak menyukaiku. Tapi kau sungguh keterlaluan kali ini, marah Revina kepada Jase. Aku tahu itu, aku hanya, Jase tidak meneruskan perkataannya. Ia melirik ke arah Felix yang duduk di samping Revina. Apa? Bentak Revina. Aku cemburu melihat kemesraanmu dengan Felix, jawab Jase jujur, hilang sudah tampang menyesal di wajahnya. Hah? Kau cemburu melihat kemesraanku dan suamiku, balas Revina tersenyum mengejek. Bukankah kau juga mempunyai suami? Kau bisa mengajak suamimu bermesraan. Mengapa harus cemburu padaku? Lanjutnya lagi. Kau, Jase sudah mulai emosi mendengar perkataan Revina. Cukup Jase, Jonathan segera memotong perkataan Jase. Takut rencananya meminta maaf dan membawa Revina pulang akan gagal. Jadi, bagaimana nak? Jase sudah mengakui kesalahannya. Apakah kau akan memaafkan kami? Dan mari kita pulang, ucap Jonathan merendahkan kepada Revina. Maaf Papa, untuk saat ini Revina tidak bisa pulang ke rumah. Tapi Revina sudah memaafkan Papa. Revina berucap lembut kepada Jonathan. Memang selama ini hanya Jonathanlah selalu bersikap lembut dan menyayangi dirinya. Ayolah, nak, mari kita pulang. Rumah ini tidak cocok untukmu. Sangat kecil. Kau pasti tidak akan nyaman tinggal di sini, kata Asila. Meskipun kecil Revina nyaman tinggal di karena tidak ada yang iri dan cemburu, balas Revina acuh. Baiklah, jika kau ingin tinggal di sini, Papa tidak akan memaksa lagi. Kapan saja kau ingin kembali, rumah akan selalu terbuka untukmu. Jonathan memilih mengalah daripada harus berdebat dengan Revina. Yang penting untuk saat ini, Revina sudah memaafkannya. Istirahatlah beberapa hari yang kau inginkan sebelum kembali ke kantor. Tambah Jonathan lagi sebelum mereka pamit pulang meninggalkan Revina dan Felix. Revina menyandarkan tubuhnya di sofa, menghembuskan napas kasar. Mengapa kau tidak mau ikut mereka pulang? Tanya Felix seraya mendudukkan tubuhnya di samping Revina setelah menutup pintu. Hanya malas saja, jawab Revina sambil memejamkan mata. Malas? Felix tidak mengerti dengan jawaban yang diberikan Revina. Iya, memangnya kenapa? Kau mau pulang? Pergi sana ikut dengan mereka. Revina berkata dengan ketus sambil berlalu masuk ke dalam kamar. Astaga, kenapa dia jadi marah padaku? Felix mengusap wajahnya melihat sikap Revina yang tiba-tiba marah padanya, padahal Felix hanya bertanya. Saat Felix ingin beranjak menyusul Revina ke kamar, matanya tidak sengaja melihat ke arah meja makan. Felix mengurungkan niatnya untuk masuk ke kamar, tapi malah melangkahkan kakinya ke meja makan. Terbit senyum di wajah tampannya ketika melihat hidangan yang telah disiapkan oleh istrinya itu. Rasanya sungguh tidak sabar Felix ingin mencicipinya. Felix kembali berjalan menuju kamarnya. Ia melihat Revina tengah berbaring di tempat tidur sambil memejamkan mata. Felix tahu jika Revina belum tidur. Revina, apa kau sudah makan? Tanya Felix lembut. Namun Revina tidak menyahut, tidak juga membuka matanya. Perutku sudah lapar sekali. Ayo, kita makan sama-sama, lanjut Felix lagi. Mendengar perkataan Felix itu, Revina langsung bangun dan berjalan keluar kamar. Cepatlah, katamu sudah lapar. Pekik Revina dari luar kamar karena mendapati Felix masih belum menyusulnya.